Loh, katanya mau diet. Kok makan alpukat sih? Bukannya alpukat sangat tinggi komposisi lemak dan kalorinya ya? Nggak bagus loh kalau ingin langsing, kata Dwi keheranan. Aku tahu sih kalau alpukat sangat tinggi lemak dan kalorinya dibandingkan buah apel. Tapi alpukat memiliki komposisi zat yang luar biasa manfaatnya, terutama untuk kaum wanita seperti kita. Jawabku sambil tersenyum. Maksudmu? Coba perhatikan deh, alpukat yang terbelah dua. Kira-kira menurutmu, organ tubuh manusia apa yang terlintas dalam benakmu? Rahim? Benar, alpukat bentuknya seperti rahim wanita. Rahim itu salah satu dari sistem reproduksi wanita. Secara keseluruhan, sistem reproduksi wanita terdiri dari labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, klitoris, vagina, uterus, ovarium, dan tuba fallopi. Organ-organ tersebut berfungsi mendukung reproduksi manusia, mulai dari memproduksi telur, berhubungan seksual, melindungi dan merawat janin selama hamil hingga melahirkan. Lalu, apa hubungannya alpukat dengan rahim? Sangat erat kaitannya. Aku jelaskan dulu tentang rahim. Keberadaan tentang rahim pernah disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Secara rinci, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat aman. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu jadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang yang dibungkus daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dalam dunia medis, organ rahim memiliki keistimewaan tersendiri. Semua manusia dilahirkan dengan organ yang luar biasa ini. Namun, banyak orang yang tidak bisa melihatnya secara nyata. Teknologi yang makin maju bisa mengungkap keberadaan rahim dalam dunia medis secara nyata. Dunia medis mengungkap bahwa organ rahim mempunyai ukuran normal sekitar 7 cm dengan tebal 5 cm. Organ ini akan mengembang lebih dari 100 kali untuk menampung janin. Rahim bisa berkembang hingga 150 kali beratnya sendiri. Rahim juga satu-satunya organ yang mampu menampung organ lainnya, yaitu plasenta. Plasenta merupakan perantara yang terus berkembang seiring usia janin. Struktur ini juga sebagai tempat nutrisi dan menyediakan oksigen serta pembuangan limbah dari darah bayi. Jika ibu hamil mengalami stres, maka organ ini pun akan stres. Jika ibu hamil rileks, maka organ ini pun akan rileks. Saat wanita hamil, maka berat badannya akan bertambah 4 pon atau 1 kg 804 gram, yakni berupa cairan dalam tubuh dan 4 pon peningkatan volume darahnya. Berat janin itu sendiri bisa mencapai 7,5 pon, sementara plasenta sebagai pemberi makan bayi memiliki berat 1,5 pon. Rahim sendiri beratnya 2 pon, payudara bertambah 2 pon, cairan ketuban yang mengelilingi bayi beratnya 2 kg atau sekitar 7 pon untuk penyimpanan protein, lemak, dan nutrisi lainnya, sehingga total 30 pon. Dengan kondisi rahim seperti itu, maka diperlukan zat-zat penunjang agar rahim tetap kuat dan kehamilan lancar. Salah satunya didapatkan dari alpukat. Alpukat mengandung beberapa senyawa non-esensial yang sangat tinggi seperti serat, lemak jenuh tunggal, antioksidan yang larut dalam lemak, dan berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu hamil, melahirkan ataupun kualitas ASI. Dikutip dari jurnal Nutrients, alpukat ini merupakan sumber terbaik asam folat sebesar 81 mcg dari 100 gram alpukat yang bisa mengurangi resiko displasia servis yang merupakan kondisi prakanker. Asam folat ini juga sangat bermanfaat untuk mencegah cacat tabung syaraf atau bayi lahir cacat seperti mengalami spina bifida dan meningkatkan sintesis DNA. Lemak sehat dalam alpukat membantu menyehatkan organ reproduksi wanita. Sementara kandungan vitamin E membantu mencegah segala sesuatunya bergerak dengan lancar di dalam rahim selama wanita menstruasi dan hamil. Sementara zat kalium dari alpukat bisa menyeimbangkan kelebihan estrogen yang mungkin bertanggung jawab untuk masalah rahim seperti endometriosis. Dan vitamin B dari alpukat membantu tubuh memetabolisme energi efektif, meningkatkan sirkulasi darah, dan melawan infeksi yang sangat penting untuk memastikan berfungsinya semua jaringan dalam rahim. Wah, ternyata keren juga ya manfaat dari alpukat. Lalu, bagaimana dengan biji alpukat? Apakah ada manfaatnya? Tanya Dwi makin takjub. Menurut sebuah riset, di dalam biji alpukat mengandung fitonutrien yang bisa menghambat sel prakanker dan sel kanker.
sekaligus mempercepat proses penghancuran sel tersebut. Banyak juga orang mengaku bahwa memakan biji alpukat bisa membersihkan rahim karena dipercaya mengandung vitamin E, potasium, asam lemak, dan omega 3. Namun, pengakuan biji alpukat bisa membersihkan rahim. Hal itu masih membutuhkan riset lebih jauh lagi. Kembali pada rahim wanita, banyak di antara wanita yang sering kesakitan saat mengalami menstruasi. Apakah ada kaitannya dengan rahim yang bermasalah atau indung telur? Setiap bulan, wanita mengalami menstruasi. Pengertian menstruasi itu sendiri adalah proses keluarnya darah dari vagina mengikuti siklus bulanan yang terjadi pada wanita. Tentu hal ini akan berkaitan dengan rahim. Setiap bulan, organ rahim akan merusak atau menyakiti diri sendiri dan membangun kembali diri sendiri melalui proses menghilangkan menstruasi dengan kontraksi sehingga nyeri haid adalah rasa rahim, bukan ovarium. Masya Allah, luar biasa ya ilmu tentang alpukat dan hubungannya dengan rahim. Aku gak pernah nyangka kalau alpukat sangat penting untuk rahim. Selama ini aku ketahui bahwa alpukat tidak bagus bagi mereka yang mau menurunkan berat badan karena kalori dan lemaknya yang sangat tinggi. Itulah kenapa aku gak suka makan alpukat. Karena ya aku takut gemuk.